Kalau saya malah lebih lebih tertarik setelah kita tahu kalau Pasuruan itu memiliki sejarah metalurgi yang sangat panjang. Kenapa tidak kita munculkan lagi era-era empu zaman now, zaman sekarang? Barang-barang ini milik empu Mas ya? Iya, dijelaskan mulai dari awal. Kalau artefak-artefak ini sebenarnya sangat berharga untuk Kabupaten Pasuruan sendiri. Dikarenakan selama ini Pasuruan itu kan terkenal dengan karya-karya pusaka yang sangat luar biasa. Dikenal yang kita kenal sebagai keris Winongan. Tapi selama ini kan kita hanya berbicara tentang keris Winongan tanpa ada literasi yang jelas. Dan salah satu bukti keberadaan empu yang ada di Pasuruan, salah satunya ya ini. Kalau lihat dari jenis-jenis besi dan lain-lain, ini kemungkinan eranya di era-era Kediri atau bahkan mungkin lebih tua dari itu. Salah satu yang dapat kita ini hasil karyanya ini termasuk tombak-tombak era Hindu kuno. Era Hindu kuno itu kemungkinan sejenis pataka. Kalau untuk saat ini lihat dari jenis paksinya serobong, kalau istilah di dunia perkerisan. Jadi jauh sebelum Kediri kemungkinan jauh sebelum Kediri atau di era Kediri itu sendiri, awal-awal Kediri, kerajaan Kediri. Kalau melihat dari hasil karya ini, nah mungkin era-era setelahnya itu, setelah ini semakin banyak empu-empu yang berkembang. Kita mengenal beberapa empu yang ada di Pasuruan. Ada empu yang untuk saat ini yang paling terkenal Bauntuk. Ada juga di eranya Ragancang, ada juga di eranya Murdangkoro. Kita juga punya empu di eranya di daerah mana itu? Daerah timurnya bukan, daerah barat. Itu empu Karangpandan. Generasi berikutnya ada juga. Kita mengenal ya mungkin kurang familiar di dunia perkerisan. Salah satunya empu Demang. Itu di era sesudahnya empu Karangpandan. Kalau di era-era ini yang jadi pertanyaan itu, benda ini kemungkinan empunya itu tidak memiliki keturunan atau keahliannya itu sudah tidak diturunkan lagi. Dengan bukti ya ini, kita menemukan artefak ini dalam kondisi terbengkalai di hutan. Ini termasuk artefak yang sangat langka, meskipun ada beberapa kekurangan, termasuk salah satu contoh palu. Palu ini seharusnya ada palu yang kecil, ukuran palu kecil itu istilahnya palu penutu. Jadi itu yang di perkerisan itu kan ada panjak, istilah panjak. Kalau palu yang besar ini biasanya yang megang itu panjak. Palu penutu itu yang megang empu. Jadi dari palu saja itu bentuknya banyak macam dengan fungsi yang berbeda. Kayak ini untuk untuk proses pembakaran bahan mentah. Jadi istilahnya masih belum berupa kodokan, masih berupa bahan mentah. Itu membakarnya pakai ini. Nanti setelah kodokan baru pakai jepit yang kecil. Jadi fungsinya bermacam-macam. Ini mungkin ya untung kita masih bisa menemukan sejarah metalurgi atau ilmu tentang besi itu sudah kuno. Dan Pasuruan sendiri memiliki misalnya kita butuh bahan baku di wilayah Pasuruan itu, kemungkinan kalau empu-empu zaman dulu itu bisa mencari di aliran sungai dan lain-lain untuk dijadikan sebilah pusaka. Sumber daya alamnya itu sudah menunjang.
Atau mungkin ada besi yang didatangkan dari luar mungkin yang empu Kalau Pasuruan. era Mojopahit itu sudah pasti. Karena apa? Di eranya Mojopahit itu banyak mendatangkan bahan baku pembuatan pusaka, itu salah satunya dari daerah Luwu, dari daerah Kamboja dan lain-lain. Itu bahkan itu sudah bisa dipastikan dengan kualitas logam yang lebih baik. Karena apa? Salah satunya di Luwu itu kandungan nikelnya itu tinggi, itu bisa dijadikan bahan pembuatan pamor. Terus kualitas besinya itu lebih keras. Berarti untuk ini sudah berpamor kira-kira Mas, tombak ini. Kalau semua pusaka itu kemungkinannya berpamor. Biasanya kalau istilahnya, karena apa? Pusaka sendiri itu terdiri dari minimal 2 bahan. 2 bahan itu sudah bisa menciptakan suatu pamor. Diciptakan dari besi dan baja. Itu minimal. Kalau pusaka diciptakan dengan bahan tunggal itu bukan termasuk pusaka. Biasanya alat-alat pertanian. Kalau pusaka sendiri itu minimal sesuai pakem harus terdiri dari 2 bahan, besi, baja. Diibaratkan kalau di istilah pakem-pakem kuno itu dari Bathara Cahya sama Bathara Rasa itu harus dijadikan satu untuk menciptakan sebuah pusaka. Kalau hanya bahan tunggal itu bukan pusaka, itu hanya alat pertanian, bahkan alat-alat dapur itu mempunyai kandungan 1 bahan. Untuk lipatan Mas, Jumlah lipatan, kalau lipatan sendiri itu kan untuk meningkatkan kualitas besi, membuang bahan-bahan yang tidak digunakan. Jadi benar-benar mengekstrak besi itu supaya memunculkan karbon yang sangat tinggi. Ini masih belum kita tanyakan proses penemuannya. Proses penemuannya dan Kan sekarang lokasinya juga. Ya, sekarang kan banyak kan ya orang-orang itu pakai penarikan. Nah ini gimana itu prosesnya bisa penemuannya? diklarifikasi kan. Kalau Generasi muda itu tahu gitu loh kan. kalau untuk saat ini kita masih percaya dengan penarikan, tapi kita nggak berbicara kerana ke sana ya. Tapi kalau kita berbicara tentang sejarah, kita harus berbicara tentang ilmiah. Ilmiah, benar kan? Harus ilmiah. Jadi bagaimana prosedur kita menemukan, bagaimana prosedur kita mencari bukti-bukti sejarah itu sendiri, itu kita harus bisa dijelaskan secara ilmiah. Salah satu contoh ini, kita menemukan lokasi ini berdasarkan cerita tutur dari masyarakat. Kalau Pasuruan itu memiliki sejarah perkerisan yang sangat luar biasa, khususnya di daerah selatan. Akhirnya kita mencari. Setelah kita mencari, kita menemukan satu titik yang dipercaya oleh warga setempat. Itu konon dulu itu pernah ada salah satu empu yang tinggal, lebih tepatnya di daerah Jeladri. Yang dikenal Empu Winongan itu tadi kan. Salah satu Empu Winongan. Kalau Empu Winongan sendiri, kalau kita berbicara masalah Empu Winongan, itu banyak. Seperti yang sudah saya sebutkan tadi, ada Mbak Unto, ada eranya Mbah Ragancang, ada eranya Murtanggoro, ada eranya Mbah Labu Geni, ada eranya Empu Karangpandal. Bahkan yang jarang kita dengar di daerah mana itu, sebelah selatannya Kebon Candi, itu ada empu yang sangat terkenal, tapi beliau mengkhususkan membuat pedang. Dan kita kenal pedang itu dengan pedang Karangtengah. Bahkan sekarang menjadi sebuah nama desa Karangtengah. Tapi sampai saat ini kita masih kesulitan, padahal eranya itu termasuk era muda. Kesulitan untuk mencari, bukan mencari bukti, kalau buktinya sudah ada, tapi mencari literasinya literasinya. itu kadang terkendala, yaitu tadi
terkendala ketika kita mencari narasumber terlalu berbicara masalah mistis, akhirnya ilmiahnya itu tidak muncul. Kembali ke penarikan. Nah, akhirnya menjadi sebuah dongeng, padahal bukti fisiknya ada. Kalau kita tanya, khususnya era-era generasi sebelum kita ini, masyarakat sekitar pasti semuanya mengenal pedang karang pandan, pedang karang tengah. Itu sangat istimewa. Tapi untuk rencana untuk menelusuri ke arah sana ada ke wilayah Karangpan. Yo pasti ada. Karena apa, kita PJSP sendiri itu fokus untuk membedah, menggali sejarah-sejarah yang terlupakan, khususnya juga menyelamatkan peninggalan sebagai bukti buat anak cucu kita. Kalau kita hanya sekedar cerita tanpa ada literasi, tanpa ada bukti, kita sama saja ngobrol mitos. Kalau kita bicara masalah bendi winongan duwe empu, ono kerise ngono, iya kerise tok. Lho pembuatannya ndi? Buktinya opo? Nah, kalau kita sudah, loh inilah buktinya. Kita sudah tandai lokasinya. Kalau mau dieksplor lebih lanjut, silahkan. Ada penelitian lebih lanjut, silahkan. Mencari bukti-bukti pendukung lebih lanjut, silahkan. Pasti ditemukan. Karena apa? Bukti awal sudah kita temukan. Berarti kalau ada tindak lanjut, mungkin nanti ada penelitian lebih lanjut, bisa jadi ditemukan lebih lengkap dari ini. Bisa jadi. Tidak menutup kemungkinan, bahkan mungkin kita bicara tungku pembakaran, terus tempat pembuatan dari biji besi menjadi besi, itu kita temukan semua. Bisa jadi. Karena kalau PJSP sendiri, kita kan hanya sebatas sesuai kemampuan kita. Masalahnya apa, penelitian seperti ini, ya nomor satu, keterbatasan biaya itu pasti. Itu sekarang kita tidak bisa memungkiri. Satu kali jalan rokok saja sudah habis berapa, belum bensin, belum konsumsi. Kalau kita misalkan fokus di sini, ini nggak cukup. Kalau kita mengeksplor secara keseluruhan, mungkin 1 minggu, 1 bulan, atau mungkin bahkan memakan waktu bertahun-tahun. Ini berusaha menyelamatkan yang sudah ditemukan, Mas ya. Yang sudah ditemukan dan yang bisa kita sesuai dengan kemampuan kita itu tadi. Udah kondisinya seperti ini, kalau nggak diselamatkan ya. Belum lagi peralatan ini kan jelas pakai alat ini, Mas ya. Kan jelas posisinya terpendam ini kan, Mas ya. Ya, padahal penelitian itu nggak mungkin kalau kita hanya mengandalkan kemampuan finansial dari kita sendiri untuk eksplor, untuk meneliti sampai sedetail mungkin. Itu nggak mungkin, karena yang jelas kita membutuhkan waktu dan juga biaya yang sangat nggak sedikit. Ya juga yang punya lokasi kan jelas Mas, izin ke ya pasti. Kalau izin itu pasti sebelum kita turun, prosedur kita izin ke perangkat desa setempat, terus pemilik wilayah itu pasti sudah memenuhi standar lah. Yang jadi PR untuk kita ke depannya, setelah kita menemukan ini, apa yang akan kita lakukan? Ada ide. Iya. Sampai ada ide. Butuh tempat seperti museum. Kalau saya malah lebih tertarik setelah kita tahu kalau Pasuruan itu memiliki sejarah metalurgi yang sangat panjang. Kenapa tidak kita munculkan lagi era-era empu zaman now, zaman sekarang? Soalnya apa? Kita lihat Madura di daerah Aeng Tong itu terkenal dengan pengrajin pusaka selama turun-temurun. Tetap dilestarikan gitu. Lestari. Kita lihat Solo, kita lihat Jogja, kita lihat Bali. Itu semuanya sampai sekarang tradisi pembuatan pusaka itu masih ada. Sesuai pakem lama, Mas ya. Kalau itu saya belum mempelajari.
Tapi kalau kita sendiri punya leluhur yang memiliki keahlian membuat pusaka, terus tiba-tiba berhenti tanpa ada pelanjut penerus, kan aneh kalau menurut saya. Dan sekarang banyak masih yang mengidentifikasi terus dari wilayah lain, kita akui oh ini dari sini. Kalau itu apa ya, bisa dikatakan lebih tergantung kepada kebutuhan pasar. Kalau sekarang kita bicara masalah keris Winongan tanpa ada ciri-ciri dan literasi yang jelas, pokoknya tebel, lebar, kita bisa ngomong Winongan. Padahal kalau ditanya lebih lanjut, literasinya apa kok bisa ngomong ini Winongan? Bingung. Padahal mereka hanya katanya. Kalau kita mempelajari dari dasarnya seperti ini, kan kita bisa mencari pembandingan. Jenis besinya apa? Penataan pamornya seperti apa? Kita bisa mempelajari itu dan kita bisa membukukan. Oh, berarti kalau keris-keris asli Pasuruan itu memiliki jenis besi ini. Anggaplah misalkan kita pakai besi Karangkijang atau besi Kamboja atau besi Pulau Sani dan lain-lain. Kalau ini sementara kita tidak bisa baca karena apa? Kondisi karat yang terlalu parah. Tapi untuk saat ini tidak kita bersihkan sebagai bukti bahwa inilah yang kita temukan beserta dengan bukti patina yang masih menempel. Bukan kondisi seperti ini. Ya. Patinanya itu yang membuat kuat gitu kan ya. Kalau misalkan ini mau dijadikan istilahnya pakem, seperti apa pusaka-pusaka, kita bisa mempelajari jenis besinya apa, terus teknik pelipatannya seperti apa. Kan teknik pelipatan dari beberapa daerah itu beda. Ada yang hanya sekedar beberapa puluh lipatan, ada yang ratusan, bahkan ada yang ribuan lipatan. Terus jenis besi juga bisa dijadikan patokan dari daerah mana, penempatan pamor, model pamor, itu juga bisa kita jadikan sebagai pedoman. Kalau kita sudah mempelajari dari istilahnya dari lokasi ditemukannya besali beserta temuannya ini, nah itu bisa kita buka dari situ. Keris Pasuruan sebenarnya seperti apa? Bukan kita mengandalkan cerita-cerita yang tanpa literasi yang jelas. Pasuruan sendiri itu memiliki beberapa kerajaan. Kenapa kita belum pernah mendengar kerajaan-kerajaan yang ada di Pasuruan? Ya karena itu minimnya Literasi itu tadi. literasi dan juga minimnya minat masyarakat untuk mengenal sejarah dari lokasi kita sendiri. Padahal sejarah itu membentuk karakter masyarakat untuk saat ini. Ketika masyarakat itu kehilangan sejarah, bisa dipastikan masyarakat tersebut kehilangan karakter dan jati diri daerah tersebut. Kalau melihat temuannya kan tua temuannya gitu kan ya. Tua, makanya sekarang logika pemerintah Pasuruan, Kabupaten Pasuruan itu mengklaim Pasuruan itu seera dengan eranya Pusindo. Iya. Terus kenapa perjalanan selama ratusan tahun, bahkan hampir 1000 tahun Pasuruan itu berdiri, tapi kita tidak pernah mendengar sejarah tentang Pasuruannya. Kita belum pernah mengenal bagaimana perjalanan Pasuruan itu sehingga bisa eksis sampai ratusan tahun, bahkan hampir mendekat ribuan tahun. Tapi kan kita tidak pernah mendengar mosok Pasuruan dengan umur segitu tuanya tidak memiliki ciri khas sama sekali, baik itu dari pusaka, dari kesenian, dari ciri khas masyarakatnya itu sendiri. Seharusnya kan kita sudah punya. Sebagai contoh, kita lihat Kediri. Kita tidak asing kenal dengan kerajaan Kediri.
Kita tidak asing dengan pusaka Kediri. Kita tidak asing dengan Betok Kediri. Nah terus Pasuruan, kita memiliki sejarah yang lebih tua. Kita tidak memiliki apa-apa. Keris Winongan pun masih menjadi perdebatan. Karena apa? Ini tidak kita temukan. Iya. Kalau ini sudah kita temukan seperti ini, kita bisa menjadi patokan. Iki loh keris Pasuruan. Dan itu buktinya ada. Bukti pembuatannya ada. Dan itu menjadi suatu kebanggaan sendiri. Kalau Pasuruan sendiri, kita menemukan peralatan bahkan kita menemukan peralatan dari Neolitikum, Megalitikum, era zaman perunggu, kita menemukan di Pasuruan. Tapi kenapa tidak ada satupun yang muncul menjadi ciri khas Pasuruan? Mungkin setelah ini gitu kan ya, untuk generasi muda nanti lebih peduli lagi lah. Masalahnya gini, kalau kita lihat dari segi teknis, kita sementara tidak berbicara pusaka. Dari keahlian mebel, dari keahlian furniture yang ada di Pasuruan, Pasuruan itu memiliki keunikan sendiri. Salah satunya apa? Kita punya bangku kipasan bermotif kerang-kerangan. Itu sebenarnya asli Pasuruan, menunjukkan ciri khas masyarakat pesisir, terinspirasi dari kehidupan di laut keseharian yang dihadapi. Kita punya pintu-pintu yang bermotif udang, kita punya motif-motif pintu yang bermotif terenggiling. Loh, itu kan seharusnya menjadi satu kekayaan budaya yang ada di Pasuruan. Tapi kan sementara ini generasi muda kita kan tidak mengenal itu. Bahkan sejarah Pasuruan sendiri itu seakan-akan nyaris tenggelam. Salah satu contoh, kita mengenal pahlawan nasional dari Pasuruan, Untung Suropati. Bahkan sampai sekarang pun, ketika kita disuruh menjelaskan sejarah Untung Suropati, di situ masih banyak perdebatan. Nah, terus kalau kita sudah lupa akan sejarah, terus jati diri yang kita miliki itu sekarang itu dari mana sumbernya? Kan itu yang jadi pertanyaan. Iya. Ya, sedangkan generasi muda sekarang yang mengingat itu kerang yang lain kan. Ada, kita mengenal perang dulu itu. Ya, kan. Masukkan kan? Udah disimak sedih kan ya. Hah? Disimak sedih. Miris lah sejarah di Pasuruan. Iya, miris. Makan sampai takon opo loh. Aku benar-benar menyimak. Ini. Aku miris banget.